Secara khusus, intensi ini kita persembahkan rasa syukur atas tulusnya DKM Laksamana PT dalam tes CPNS kemudian ATR BPN Sumatera Utara. Saudara-saudari, mari mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita agar pantas dan layak merayakan misteri suci. Saya mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mengenali karya keselamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama dalam bulan Tujuh, Imam Esra membawa kitab Taurat ke depan jemaat. Pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan jendela kayu dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyambut, amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai di tanah. Bagian-bagian kitab Taurat itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga bacaan dimengerti. Lalu Nehemia kepala daerah dan Imam Esra ahli kitab itu serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat berkata kepada semua hadirin, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allah. Jangan kamu berduka-cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Esra kepada mereka, pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi sukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindungan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan teman, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di mana tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus.
Hal ini tidak dilakukan oleh anggota-anggota kita yang berdosa. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak bijak diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, Dia juga menetapkan mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Puji Yesus Kristus menurut Lukas. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah memiliki segala peristiwa itu dengan sama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membutuhkannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian kau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu bersiaplah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci.
Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penjara bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat berduduk, dan mata semua orang lalu mengibadah itu kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi, suatu kami mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih kita anak sekalian, selamat pagi. Sudah pernah lihat kita ini atau belum perkenalan lagi? Kenalan singkat saja. Ini memang bisa hari ini yang pertama bulan saya sudah kenalan iman dan sudah hari ini sebetulnya sudah tanggal 45 yang saya sudah bisa di sini. Lalu mari kita minggu ini kesempatan untuk merayakan bersama seluruh umat paroki Bunda Maria kali ini. Saya Obi mengenalnya menurut saya dari pahlawan Angkasa. Jangan ketawa begitu namanya, salahkan bapak saya. Tapi itu tanggal 1 Januari yang lalu saya juga sekali menjadi pastor paroki ini. 13 tahun yang lalu saya sudah pernah bertugas di sini. Waktu itu masih menjadi brother atau imam. Waktu itu masih ada di sini. Sekarang sudah buka rahmat imamat. Lalu ya 13 tahun lalu pun beberapa umat senang, tapi juga beberapa tidak terlalu tahu namanya. Untuk Pak Agus itu dari dulu rambutnya sudah putih, sudah meninggalkan menjadi hitam dari sekian lama yang lalu, masih punya putih dari kebiasaan. Ya, bersyukur kalau masih ada ini dengan saya, tidak pernah singkat saya. Bapak Ibu saudara-saudara kita kasih, hari ini kita memasuki Ekaristi Minggu biasa yang ketiga, dan gereja juga menawarkan kepada kita untuk merayakan Minggu Sabda Allah. Lalu di Lukas hari ini katakan bahwa Yesus masuk ke rumah ibadat, membacakan nas Nabi Yesaya yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Ia tampil sebagai Mesias yang mengurapi, yang memberitakan kabar kebebasan kepada orang miskin, orang tawanan, orang buta, dan orang tertindas. Yesus menyatakan dirinya, aku bukan main-main, tapi Yesus sungguh Roh Tuhan sendiri yang mengaruhi aku. Dari visi itu, aku diberikan misi, yaitu mewartakan cita-cita kebebasan dan keselamatan bagi orang sekitar. Banyak orang yang menerima Yesus, tapi tidak sedikit yang menolak Yesus. Bahkan orang-orang di kampung Yesus pun belum percaya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus, belum lama ini ada satu peristiwa penting di dunia. Kita baca Quran, kita televisi. Belum lama ini tanggal 20 Januari ada peristiwa penting. Jadi apa itu? Mulai melihat apa ya? Biasa saya kalau jadi mahasiswa saya pura-pura begini, ya tanya dosen. Ada dua opsi yang ada dalam case satu ini ya. Ada bukan di Indonesia, tetapi di Amerika Serikat. Ada apa? Inaugurasi Presiden Donald Trump atau sumpah jabatan
Memang tradisi itu sudah cukup lama. Dulu ada Muhammad, 30 April, tapi mulai dari 1937 sebagai presiden pertama itu Franklin D. Roosevelt itu mulai memilih tanggal 20 Januari menjadi waktu 4 tahun dan sebagai waktu untuk inaugurasi presiden. Di sana seorang presiden itu mengungkapkan visinya. Aku memiliki visi seperti ini. Kalau seorang presiden akan mengatakan, aku juga memiliki misi, yaitu cara menggapai visi tersebut. Ada hal-hal yang akan kita laksanakan tahun pertama, 2 tahun, 3, 4, sebagainya. Dan tentunya dengan aksi. Mari kita bergerak melakukan sesuatu aksi bersama. Bapak Ibu saudara-saudara terima kasih. Bacaan yang kita dengarkan hari ini sebetulnya menggabungkan dua peristiwa. Injil Lukas dari katakan yang pertama, dan Lukas memberi cerita tentang kebenaran bahwa ada pribadi putra Allah yang disebut dengan Yesus Kristus yang berpura itu. Dan aku melaporkan sungguh-sungguh memang ada. Lalu dalam bagian kedua, tidak langsung akan disitu dikisahkan siapa itu Yesus. Dikisahkan bahwa Yesus masuk ke beribadah sinagoga Nazaret. Kita lihat sebetulnya ada tempat yang berbeda ibadah bangsa Yahudi yang disebut dengan tempat Allah. Hanya satu yang dipakai tempat untuk pengorbanan lalu mengusaha apapun. Tetapi di setiap kota ada yang disebut dengan sinagoga, tempat menguatkan sabda Allah lebih banyak. Yesus masuk kembali ke Nazaret, tempat yang besar, lalu dia masuk sinagoga membacakan kitab Nas. Dan dikatakan ada Nas yang Yesaya mengatakan visi tentang yang berulang. Roh Tuhan ada pada, sebab dia telah melakukan. Itulah Yesus mengungkapkan siapakah dirinya, visi yang dia miliki. Dikatakan bahwa Mesias ialah Mesias yang berkurang, yang membawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Bukan miskin itu bukan sekedar finansial, tapi mereka yang memiliki kemarahan dalam hati mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Allah benar-benar mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kebenaran itu disampaikan oleh Allah untuk dijalani. Maka visi Yesus sungguh-sungguh katakan, akulah sungguh-sungguh yang aku. Akulah sungguh-sungguh dia. Akulah Yesus yang aku. Mesias yang dibuatkan. Setelah Yesus mengungkapkan visinya, Yesus mengungkapkan misinya. Setelah Yesus mengatakan identitas saya adalah ini, maka aktivitas saya pun akan menjadi ini. Yesus mengungkapkan misi hidupnya. Tidak sekadar menyatakan visi Tuhan daripada, tapi Yesus menyatakan misinya, yaitu menyampaikan kata baik. Kita bukan ada beberapa perempuan ada masyarakat untuk menyampaikan kabar baik. Dia melakukan memberikan kebebasan, menceritakan penjara bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan keuntungan kebebasan. Ada banyak aktivitas. Tetapi misi yang sejati adalah Yesus menyampaikan kabar keselamatan, evangelion. Orang-orang yang mau hatinya direbut untuk diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, memang tidak mudah sekali masuk telinga kiri. Mungkin kalau masuk ya, belum masuk sebentar ya. Ada yang masuk telinga kiri buat telinga kanan. Ada yang masuk telinga kiri tidak direnungkan tiba-tiba keluar dari mulut, gosip atau apa, tetapi tidak membiarkan pada hal itu juga dalam diri kita. Menjadi inspirasi yang benar-benar kata Yesus adalah sabda yang hidup, yang menginspirasi kita untuk sampai pada keselamatan itu.
Yesus mengatakan itu, tapi seringkali hati kita tertutup. Mata kita selalu katakan gelap untuk melihat cahaya keselamatan itu. Telinga kita selalu tebal untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ada sederet misi yang Yesus mau memberikan kepada kita. Seringkali hati kita tertutup, telinga kita tertutup, mata kita tertutup. Marilah di minggu sabda Allah ini kita bersama-sama membuka kita, membuka mata kita, memberikan bagi mereka yang buta, memberitakan membebas bagi kita pun mengakui sesuatu yang memberikan dari kita. Saya waktu itu tidak sampai 1 tahun di sini, tetapi saya sungguh-sungguh merasakan keselamatan. Waktu itu mestinya 1 tahun, tapi 1 bulan ini ambil dulu. Saya katakan keren 1 bulan. Disitulah saya informasi sudah sekian tahun, 12 tahun. Pada momen 30 hari saya berdoa sungguh tiap hari, 30 hari tidak boleh ngomong. Bayangin kalau mobil yang suka ngomong, dia harus 30 hari. Sampai saya katakan, saya mau mengambil tema sabda Allah Yohanes 15, maniete infleksio yang tinggal dalam kasih. Dalam pertemuan saya mengatakan, benar Tuhan kasih. Apakah aku mau bicara dikasih Tuhan bisa? Jika aku berbeda di itu, memang ada yang berbeda. Saudara-saudara dikasih. Kita buka hati kita, buka mata kita, kita telinga kita, dengarkan sabda Tuhan. Tidak menginspirasi kita. Kalau Bapa yang kudus, Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus, sang kebenaran dan sang sabda yang hidup. Semoga Dia yang sungguh berkurang menginspirasi hati kami, membukakan mata kami terbuka, membukakan telinga kami terbuka, agar Dia pun tinggal dalam hati kami, dan kami memperoleh keselamatan yang datang kepadanya. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian silakan dengan sabda Tuhan di depan berdiri dan jangan tunduk. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan pada Yesus yang dari Roh Kudus yang menderita sengsara dan memberikan sesuatu. Saya Bapa yang berdoa di Saya berdoa kami untuk mewakilkan kabar gembira kepada kaum Bapa, memperberanikan kita dengan Tuhan, memanjatkan umat doa kepada Bapa di surga. Bagi umat Allah, keluarga Allah, semoga Bapa mengutus rohnya agar umatnya sadar akan perhatian dan cinta kasihnya kepada sesama yang menderita, semakin berkembang ke arah yang Bapa ini. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, semoga kuasa Roh Kudus memberikan para pemimpin bangsa kebijaksanaan untuk selalu mencari keadilan dan perdamaian. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tertimpa musibah, semoga kasih setia Allah membimbing dan menemukan orang-orang yang sedang tertimpa musibah, sehingga mampu bangkit kembali
dan menyadari bahwa musibah yang menimpa mereka dapat menjadi alat pembuka jalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, semoga Bapa membimbing kita agar dapat menemukan cara untuk membantu membangun dunia yang lebih menghargai bagi kehidupan manusia dan martabat manusia. Marilah kita mohon. Kami juga mengucap syukur atas khususnya PKM Sarana Fredrik dalam SPNS Kementerian Agama PKN Sumut. Semoga dia senantiasa dibimbing dengan rahmat kebijaksanaan dan dituntun dalam cita-citanya. Marilah kita mohon. Mari kita tunduk sejenak untuk setiap doa-doa harapan dan kerinduan hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Muraksi, barang siapa yang bersuruh kepada akan diziarahkan dalam Bapa Tuhan, maka biarlah restian kami dan curahkanlah berkat rahmat melimpah kepada umat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Doa saudara-saudara supaya semua kita berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Biarlah di malam kesukaan ini yang kami tunjukkan sebagai ungkapan syukur karena mengalami pemenuhan janji keselamatan dalam diri Yesus Kristus Putra,
sebab Dia Tuhan dan pengantar kami. Kita berdoa dan bersyukur atas yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Maha Kita sudah raya dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus orang kudus bagi kami. Engkau mengendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi kami. Oleh ketaatannya kami diberikan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa tidak taatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan bersukacita memuliakan Engkau sambil berseru. Agar bagi kami menjadi hidup dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Jika Dia diserahkan untuk mati sengsara dengan rela, yang mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjalan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Kabullah seri iman kita.
kehidupan dan dia keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menguang layak menghadapi Kau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Fransiskus dan suku kami Antonius serta semua orang. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan menyerahkan kami, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terima mereka dalam percaya wajah-Mu. Kami mohon kasih dan kami semua, dan kami Engkau terima dalam kebahagiaan Allah, bersama-sama Pramudia Allah, Sang Yosef lainnya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa, yang dia berkenan padamu. Semoga kami pun berkenan berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran kita bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kristus telah melingkapi kita, mari kita hidupkan doanya. Dia ada di surga, Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman dari kami, dan berikan kami menjadi kesatuan sesuai dengan kami. Tuhan yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu dan bersama rohmu. Yeah.
saudara-saudari terkasih kita pada kata betapa baiknya Tuhan. Dia selamatkan jiwa dari lain pulau dosa. Maka berbahagialah kita di bidang perjamuan anak Tuhan. Tuhan yang tidak pantas datang pada saya, tapi berjalanlah saja saja. Yesus bersama penguatan kita dan mengajak kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Kalau kami bersyukur atas kekasih ini, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sabdamu, terutama dalam membangun persekutuan dan pertobatan, sehingga terwujudlah kerajaan di tengah-tengah kami, sampai kami menerima kepenuhannya di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian untuk beberapa buah pengumuman. Pertama, dibuka pendaftaran penerimaan komuni pertama untuk anak SD kelas 4 ke atas atau bagi anak yang belum menerima komuni pertama. Pendaftaran dibuka sampai akhir bulan Januari. Formulir pendaftaran bisa diambil ke sekretariat tahun. Kedua, misa Imlek akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, pukul 18 atau jam 6 sore, misa pagi ditiadakan. Tiga, dibuka pendaftaran baptis bayi untuk pembaptisan tanggal 23 Februari 2025, setelah misa minggu. Kepada orang tua dan wali baptis harus mengikuti rekoleksi sehari sebelum pembaptisan, pukul 17 atau jam 5 sore di aula PAUD. Sekian pengumuman. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh institusi yang terima kantor, masjid, dinar, fokus, tertib, dan seluruh umat yang memberikan waktu untuk jumpa dengan Tuhan dan Kaniski. Kita akan langsung beberapa sekolah dari desa Serjuci di Bandung ya. Depan malah nggak tahu ada pintu suci ya. Tahu ini pintu kereta. Mereka datang naik kereta. Ya, kita bersyukur karena dari 30 paroki yang ada di Tuhan Bandung, gereja kita terpilih menjadi salah satu gereja yang dilewati dari kota Santa Bukit Suci dalam tahun Jubileum ini. Maka mari kita bertenang bersama-sama, jadi semakin terbuka, semakin ramah, untuk juga kita berdoa bersama kesemutan berziarah ini. Terima kasih atas segala kerelaan dan kesiapan kita menyambut berziarah. Mari kita akhiri dengan doa berkat. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa telah selesai. Syukur.